Buat teman-teman yang mengajukan monetisasi tapi ditolak, atau sudah monetisasi tapi tiba-tiba kena dismonet, sedih itu pasti. Bingung mesti ngapain? Tenang teman-teman, di video kali ini kita akan bahas bagaimana solusinya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Tonton dari awal sampai selesai ya. Cekidot. Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel bukan YouTuber besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Jadi channel yang ditolak monet atau kena dismonet itu penyebabnya bisa sama ya teman-teman. Dan penyebabnya itu ada bermacam-macam. Kebanyakan itu karena channel terkena konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Ada juga penyebab lainnya, misalkan channel itu terdeteksi adanya hal yang sensitif, misalkan kekerasan, vulgar, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, termasuk bagaimana solusinya. Kita bahas dulu terkait apa penyebabnya ya. Kebanyakan biasanya itu terjadi karena konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Apa sih dua hal tersebut? Kita bahas yang pertama terkait konten berulang. Jadi konten berulang ini ketika video atau konten kita itu dianggap mirip teman-teman oleh sistem YouTube. Jadi ketika kita membuat konten atau video itu dengan template yang mirip atau memang kita membuat dengan template yang sama ya. Sehingga penonton itu tidak bisa membedakan antara satu video dengan video yang lain. Jadi membuat videonya itu dengan cara yang mudah dan menghasilkan video yang dalam jumlah yang banyak dengan template yang sama tadi. Nah, konten yang seperti ini biasanya akan terdeteksi oleh YouTube sebagai konten berulang. Jadi seharusnya kalau teman-teman membuat video itu hindari menggunakan template yang sama ya, sehingga antara satu video dengan video yang lain itu ada ciri khas yang berbeda. Jadi penonton itu akan bisa dengan mudah membedakan antar satu video dengan video yang lain. Kalaupun misalnya teman-teman menggunakan template yang mirip, itu usahakan antar setiap video itu terdapat ciri khas yang membedakan. Bisa dari visualnya, bisa dari narasinya, ataupun tema pembahasannya. Jadi nanti kontennya itu tidak akan terkena konten berulang. Kemudian penyebab berikutnya yang menjadi momok channel ditolak monetisasi atau kena dismonet itu biasanya adalah konten yang digunakan ulang. Apa sih? Jadi konten yang digunakan ulang itu gampangnya itu adalah konten re-upload. Ketika teman-teman membuat video atau membuat konten itu dengan sumber dari video punya orang lain. Nah, itu YouTube itu sangat melarang ya, melarang keras teman-teman mengupload video dari sumber orang lain. Itu kalau tanpa editing. Nah, jadi teman-teman upload mentah-mentah ya, misalkan teman-teman download video orang lain kemudian langsung diupload di YouTube. Nah, itu YouTube akan melarang keras hal seperti itu ya. Kecuali kalau teman-teman itu melakukan editing di video tersebut. Nah, YouTube itu memberikan kelonggaran terkait konten re-upload ya. Jadi teman-teman ketika membuat video itu mengambil sumber dari video orang lain, teman-teman wajib melakukan namanya editing. Editing yang signifikan. Sehingga video tersebut akan berbeda dari video aslinya dan akan menjadi video original teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan editing mulai dari editing visualnya, bisa menerapkan transisi, bisa memberikan narasi yang baru, kemudian caption, efek suara, sampai ke background musik. Jadi akan menghasilkan video yang berbeda dari sumber aslinya. Sehingga nanti video yang baru yang teman-teman upload di YouTube itu akan memberikan nilai tambah yang berbeda, akan memberikan sudut pandang atau penilaian atau pembahasan yang baru ya. Jadi sistem YouTube akan mendeteksi video tersebut sebagai video asli buatan teman-teman. Walaupun itu mengambil sumber dari video orang lain, tapi kalau teman-teman sudah melakukan editing yang signifikan, maka YouTube akan mendeteksi itu sebagai konten original. Dan hal seperti itu biasanya tidak akan terkena konten yang digunakan ulang.
Nah, setelah kita tahu apa penyebabnya, kemudian kita akan bahas bagaimana solusinya ya. Solusi ketika channel teman-teman itu ditolak monet atau kena dismonet. Biasanya karena terkena konten berulang maupun konten yang digunakan ulang. Jadi teman-teman cara mengatasinya itu ada dua ya. Yang pertama teman-teman bisa melakukan banding. Kemudian yang kedua teman-teman bisa mengajukan ulang permohonan. Nah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu melakukan banding. Jadi biasanya banding ini dilakukan sampai dengan 14 hari setelah pengumuman channel teman-teman ditolak atau terkena dismonet ya. Jadi kalau teman-teman yakin tidak melanggar konten berulang maupun konten yang digunakan ulang, artinya teman-teman yakin nih konten atau video yang teman-teman buat itu asli buatan teman-teman sendiri, tidak mirip satu sama lain, atau teman-teman sudah melakukan editing di video milik orang lain. Nah, teman-teman bisa melakukan banding. Nah, teman-teman caranya adalah teman-teman membuat video ya, yang nantinya akan dikirim ke tim YouTube. Itu ada 3 bagian yang penting di dalam video banding tersebut. Yang pertama itu di bagian perkenalan. Teman-teman silahkan perkenalkan dirinya, kemudian sebutkan channelnya apa, cantumkan juga URL atau alamat link channel teman-teman. Kemudian teman-teman sebutkan channelnya membahas tentang apa ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua itu teman-teman ceritakan, tunjukkan bagaimana cara teman-teman membuat videonya. Tunjukkan bagaimana teman-teman berkreasi dalam membuat video. Misalkan video reupload itu teman-teman tunjukkan bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara membuatnya sehingga video tersebut berbeda dengan video aslinya. Ataupun ketika teman-teman membuat video dengan suatu template, itu berikan atau tunjukkan bagaimana teman-teman membuat video tersebut berbeda satu sama lain. Kemudian bagian yang ketiga, penutupnya itu berikan kepada tim YouTube itu harapan bahwa channel teman-teman itu bisa diterima monet ataupun diterima monetisasi kembali. Nah, dengan video banding ini harapannya channel teman-teman akan diterima di program partner YouTube. Kemudian solusi yang kedua itu adalah mengajukan kembali permohonan. Nah ini biasanya kalau channel ditolak monet itu jangka waktunya 1 bulan kemudian sudah bisa mengajukan ulang. Tapi kalau channelnya kena dismonet itu biasanya 3 bulan baru bisa mengajukan permohonan. Syaratnya adalah teman-teman juga wajib nih memenuhi syarat monetisasi ya. Kalau subscriber kan pasti sudah terlewati. Nah kemudian syaratnya juga teman-teman harus memenuhi jam tayang video panjang atau jumlah view dari video short. Nah jadi caranya untuk mengajukan ulang ini teman-teman bisa hapus terlebih dahulu video-video yang terindikasi melakukan pelanggaran, entah itu konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi bedanya kalau ajukan ulang itu teman-teman harus menghapus video-video yang terkena pelanggaran. Tapi kalau mengajukan banding itu teman-teman biarkan videonya ya, alias jangan dihapus. Jadi kalau teman-teman mengajukan permohonan ulang setelah teman-teman menghapus video-videonya, teman-teman wajib memenuhi syarat monetisasi. Artinya teman-teman harus mengumpulkan lagi nih jam tayang ataupun view video short dari video-video yang teman-teman sudah hapus. Jadi ketika teman-teman menghapus videonya yang terkena pelanggaran, otomatis jam tayang atau view shortnya itu juga akan hilang. Jadi teman-teman harus mengejar lagi syarat monetisasinya. Nah tipsnya, teman-teman bisa melakukan atau membuat video untuk mengejar jam tayang ya. Teman-teman buatlah video panjang berupa video vlog dengan durasi sekitar 1 jam. Itu kasih kumpulan lagu yang viral. Kalau sudah tembus 4.000 jam tayang, teman-teman bisa ganti lagunya itu dengan musik dari YouTube, koleksi audio YouTube agar hak ciptanya hilang. Kemudian subscribernya sudah tembus, jam tayang sudah tembus, teman-teman bisa mengajukan ulang permohonan untuk diterima monetisasi. Nah, jika channel teman-teman ditolak monet atau kena dismonet, teman-teman bisa melakukan cara yang sudah kita bahas tadi. Semoga teman-teman berhasil, channelnya bisa diterima monet dan bisa mendapatkan uang dari YouTube. Amin. Oh ya, satu lagi teman-teman, gagal monet itu bukan akhir dari segalanya.
tapi bagian dari proses menuju channel yang lebih kuat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.